Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ketiga ya, dari pembelajaran desain grafis percetakan, di mana yang diampu oleh saya Muhammad Sidik, di mana kita akan mempelajari dari aplikasi Adobe Illustrator CS6, di mana pertemuan kemarin kalian sudah mencoba menggambar objek sederhana di Adobe Illustrator, dari mulai persegi, lingkaran, elips, persegi panjang, garis, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk mempelajari Adobe Illustrator, di mana kita akan mencoba untuk menggabungkan dan memotong sebuah objek menggunakan tool yang namanya Pathfinder. Cara untuk memunculkan menu Pathfinder yaitu kita masuk ke window. Nah, di sini ada Pathfinder, atau bisa menekan tombol Shift, Ctrl, dan F9 secara bersamaan. Nah, itu Pathfinder. Nanti akan muncul di sini menu Pathfinder. Oke, untuk memulai kita klik dulu New ya. Seperti biasa, namanya kita ketikkan penggabungan objek. Profilnya print, size-nya boleh letter, boleh 4, lalu kita oke. Nah, sebelum kita mencoba menu Pathfinder, ya di sini Pathfinder ini fitur dari AI atau Adobe Illustrator yang merupakan fitur yang sangat penting ya. Nah, di sini Pathfinder ini, fungsi dari Pathfinder itu untuk memodifikasi objek yang kita gambar, dari mulai menyatukan, membelah, ya, membuat persilangan, dan lain sebagainya. Nah, sini kita coba untuk menggambar lingkaran dengan menggunakan ellipse tool, atau kita tekan di keyboard tombol L. Kalau sudah, kita gambar di sini. Belum. L ya. Nah, L kita gambar, kita kasih warna, misalkan warna kuning. Nah, kita gambar lagi ya, lingkaran yang sama. Nah, supaya ukuran dan bentuknya sama dengan lingkaran yang pertama kita gambar, nah, kita klik atau tekan tombol Alt di keyboard, lalu kita drag lingkaran ini ke sampingnya. Nah, maka akan menjadi sebuah objek. Nah, bentukan lingkarannya seperti ini. Lalu setelah itu, setelah kita gambar, kita paskan lingkarannya ya. Nah, kita blok kedua objek ini. Nah, setelah di objek ya, kita akan coba tool-tool dari Pathfinder ini. Nah, di sini ada 10 tool. Nah, dari mulai Unity, minus front, intersect, exclude, divide, trim, merge, crop, outline, dan minus back. Nah, di sini kita akan coba dulu menggunakan unit atau unit ya. Nah, unit ini di sini adalah fungsinya untuk menyatukan kedua objek ya, menjadi satu objek. Nah, setelah kita blok ini, kita tekan unit, nah, maka hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi itulah tombol unit gitu ya. Jadi untuk menggabungkan kedua objek secara langsung. Nah, bagaimana kalau kita misalkan di menu-menu yang lain, kita gambar lagi
lingkaran seperti tadi ya, kita bedakan warnanya, misalkan warna biru, lalu kita buat duplikasinya lagi dengan menggunakan Alt ya, lalu drag, lalu kita blok lagi, dan kita coba yang tool yang kedua di Pathfinder, yaitu minus prone. Nah, fungsi dari minus prone ini menghilangkan objek bagian depan dan meninggalkan bekas pada bagian belakang. Nah, kita coba di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi objek yang paling depan itu akan hilang. Nah, kita coba lagi ya. Nah, di sini si lingkaran ini ya, lingkaran yang kedua itu adalah berada di depan dari lingkaran yang pertama. Ini lihat, ini menumpang di lingkaran yang pertama. Nah, kalau kita blok dan kita tekan minus prone, nah, maka objek ini akan hilang dan melakukan pemotongan dari objek yang pertama. Nah, itu fungsi dari minus prone. Oke, saya kasih nama dulu. Ini fungsi dari unit ya. Nah, unit. Oke. Ini yang pertama unit. Yang kedua minus prone. Nah, dan yang ketiga kita akan buat yang ini adalah intersect. Nah, intersect ini membuat objek baru dari bagian yang saling menyatu ya pada kedua objek. Nah, di sini kita coba lagi buat sebuah lingkaran, kasih warna yang berbeda, lalu kita buat duplikasinya. Nah, lalu kita blok, kita tekan intersect. Nah, maka akan membuat objek baru dari kedua objek yang saling bersilangan atau bersinggungan. Nah, ini intersect. Jadi dengan menggunakan intersect gitu ya, di sini di dua lingkaran ini, ketika garis perpotongannya itu akan memunculkan objek yang ini ya. Nah, jadi ketika kita akan membuat sebuah objek, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dari Pathfinder ini. Ya, kita membentuk apa gitu ya, bentuk baru dari objek yang sudah kita gambar. Jadi dasar dari lingkaran yang bertumpangan, jika kita intersect akan membentuk seperti ini. Nah, objek yang keempat yaitu exclude. Yang ini. Kalau exclude itu kebalikan dari intersect, yaitu untuk mendistorsi bagian tengah ya, yang ini ya, antara kedua objek yang saling menempel. Kita coba lagi gambar lingkaran. Kita duplikasi, lalu kita blok, lalu kita klik exclude. Nah, ini kebalikan dari intersect ya. Jadi si objek yang ini akan, nah, gimana kalau misalkan objek ini mau kita pisahkan nanti ya. Jadi kalau exclude itu untuk mendistorsi ya. Kalau intersect itu menggabungkan dari dua objek ini
menjadi garis yang bersinggungan. Nah, ini fungsi dari exclude. Sekarang kita coba yang menu yang di bawah. Nah, di sini ada 6 menu tool dari FileFinder yang di bawah. Nah, di sini ada divide, ada trim, ada merge, ada crop, ada outline, dan minus back. Kita coba satu persatu. Yang pertama divide. Nah, sama, kita buat lingkaran dengan warna yang berbeda, lalu kita duplikasi lagi. Setelah kita duplikasi, kita coba blok, lalu kita klik divide. Nah, divide ini membelah objek menjadi 3 bagian. Jadi kalau misalkan tadi unit, intersect, dan exclude itu hanya kedua objek itu menjadi satu objek. Kalau FileFinder di divide, menu FileFinder divide itu membelah menjadi 3 objek. Yang pertama objek lingkaran, yang pertama, kedua garis yang bersinggungan yang ini, ketiga ya, lingkaran yang ini. Nah, setelah kita klik divide tadi, ini terlihat di sini ya. Jadi kita zoom. Nah, di sini itu bakal terlihat ya, garis ini terbagi ya menjadi satu objek. Nah, cara untuk memisahkannya, kita klik objek tersebut, lalu pilih di menu objek, lalu klik ungroup. Nah, maka objek ini sudah terpisah. 1, 2, 3. Nah, itu fungsi dari divide. Jadi memotong objek menjadi 3 bagian. Ini fungsi dari divide. Oke, selanjutnya fungsi dari trim. Nah, trim ini untuk memotong bagian yang menempel pada kode objek yang saling bersentuhan. Nah, caranya kita buat lagi ya, objek lingkaran juga sebagai contoh. Kita kasih warna yang berbeda, lalu kita duplikasi lagi. Nah, setelah itu kita blok. Kita coba klik trim. Nah, setelah kita trim, kita klik objek, lalu ungroup. Nah, jadi seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Ya, kalau divide tadi menjadi 3 bagian, kalau ini, ya, jadi objek yang kedua akan memotong bagian objek dari yang pertama. Jadi objek yang paling atas, karena lingkaran yang ini adalah yang paling atas, itu akan memotong objek yang paling bawah. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat lagi ya. Kita kasih warna yang berbeda ya, biar terlihat. Nah, lingkaran hijau adalah objek yang berada di bawah. Lingkaran kuning objek yang berada di atas. Jadi objek yang berwarna kuning ini akan memotong objek yang berwarna hijau. Maka akan bentuknya seperti ini. Oke ya.
Ini dari fungsi dari trim. Ini bisa juga kita gunakan untuk yang lain, ya. Untuk objek yang lain. Nah, selanjutnya itu ada merge. Merge ini hampir sama dengan unit, ya. Jadi menyatukan objek. Nah, yang membedakan antara unit dan merge yaitu akan membuat objek ini, ya, kalau yang ini, ya, kita coba saja, kita langsung saja supaya tidak lama, kita langsung blok, lalu kita merge. Nah, terlihat perbedaan antara unit dan merge. Nah, kalau unit, si garisnya itu akan menyatu, ya, menjadi bentuk seperti ini. Kalau merge itu hanya menyatukan objeknya saja. Jadi objek yang pertama dan kedua itu bersatu, tapi tetap membentuk garis. Ini perbedaan antara merge dan unit. Sama-sama untuk menggabungkan. Perbedaannya, kalau unit itu menggabungkan dengan garisnya juga, ya. Jadi bergabung menjadi satu garis. Kalau merge itu berbeda, ya. Jadi hanya menggabungkan saja objek pertama dan objek yang kedua. Oke, kita kasih nama lagi. Ini namanya merge. Nah, setelah merge ada crop, sama, ya. Sama dengan intersect untuk memotong bagian objek, ya, yang menempel pada kedua objek. Namun intersect itu membuat kumpon shape, ya, sedangkan crop tidak. Nah, di sini kita coba menggambar lagi si lingkaran tadi, ya. Kita kasih warna yang lain. Nah, langsung kita blok, langsung kita crop. Nah, jadi kalau misalkan tadi intersect ini langsung membentuk objek yang baru, kalau misalkan crop, nah, ini meninggalkan bekas di sini, ya. Ini meskipun masih ada, ya, cuma tidak tampil garisnya. Nah, kalau kita tampilkan garisnya, itu akan terlihat seperti ini, ya. Nah, ini fungsi dari crop, ya. Kasih warna merah. Kalau misalkan mau dipisahkan antara yang ini dengan yang ini, ya sama, kita unlock saja. Ini fungsi dari crop. Oke, setelah crop ada outline. Outline di sini itu berfungsi membuat kedua objek ini menjadi objek garis tepi, ya. Supaya tidak penasaran, kita langsung saja buat kedua lingkaran yang sama. Lalu kita lakukan outline. Nah, ya. Jadi fungsi outline ini hanya untuk membuat objek ini menjadi sebuah garis tepi, ya. Nah, kalau kita
jelas. Nah, jadi seperti ini. Outline ini sebetulnya jarang sekali digunakan, ya, tapi dapat berguna juga fungsinya apabila kita menggambar sebuah objek yang cukup rumit. Setelah outline dan yang terakhir adalah minus back. Ini kebalikan dari yang tadi ya, yang minus front. Ini menghilangkan objek bagian depan untuk minus front. Kalau minus back menghilangkan objek bagian belakang. Kita coba lagi. Nah, kita kasih warna biru dan hitam dan kuning. Kita blok, kita klik. Minus front. Nah, berbeda ya dengan yang minus back dengan minus front ya. Kalau minus front menghilangkan objek bagian belakang ya. Dan kalau minus back menghilangkan bagian depan. Nah, itu perbedaan dari fungsi-fungsi yang ada di Pathfinder. Nah, itulah untuk materi kali ini kita pengenalan dari Pathfinder ya, penggabungan dan pemotongan sebuah objek. Nah, tugas kalian silakan buat contoh-contoh objek menggunakan 10 fungsi ini. 10 fungsi ini kalian buat, dan di sini saya akan kasih contoh. Kita akan mencoba membuat logo Batman. Itu tugas kalian, membuat yang tadi ya, membuat unit, minus front, intersect, dan lain sebagainya. Lalu kita coba membuat objek sederhana dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini saya akan mencoba menggambar logo Batman ya. Di sini saya sudah menyiapkan elips dan 5 buah lingkaran, 2 buah lingkaran yang besarnya sama ya. Terus 2 buah lingkaran yang lebih kecil dan sama, dan 1 lingkaran paling kecil. Caranya ya sama. Silakan masukkan ke sini ya. Kalau sudah di blok, lalu kita pilih divide ya, boleh divide, boleh unit ya. Kita pilih yang divide. Kalau sudah, tinggal di objek ungroup dan selesai ya. Nah, itu contohnya ya. Silakan kalian buat seperti ini di Adobe Illustrator, dan seperti biasa nanti kalian kirimkan file .ai nya di daftar hadir yang nanti akan saya kirim di Google Classroom. Oke, itu saja penyampaian materi dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Selamat belajar. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, silakan boleh kalian hubungi di grup WA yang sudah kita bentuk. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.